Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi Pak Ahmad, Prof. Laksono, dan Pak Andre, juga semua peserta yang berhadir pada hari ini. Baik, mungkin yang pertama sekali, sedikit saja sekilas terkait dengan materi kita kemarin, hanya sedikit mengingatkan saja. Ya, outline-nya adalah menyegarkan dinas untuk penanggulangan bencana, ini yang selalu disebut dengan Dinkes Disaster Plan. Kemudian ada prinsip Incident Command System yang terkait dengan leadership dan juga 4S, search capacity-nya. Kemudian ada rencana pengembangan skenario. Nah, kalau kita melihat dari IHR kemarin dari materi Pak Subuh, di situ terlihat ada 8 core capacity, terus kemudian ada bahaya potensial, kemudian kejadian di pintu masuk. Jadi hal-hal ini yang memang sangat dibutuhkan untuk pandemi. Nah, kalau kita melihat lagi, mengingat kembali materi yang pernah saya sampaikan bahwa dari mulai kerangka konsep bencana sampai kepada ada Inpres nomor 4 yang terkait dengan IHR, juga dengan penetapan status, seharusnya di kotak yang berwarna hijau ini, Dinkes Disaster Plan ini sudah disusun sejak awal. Kemudian di kotak yang kuning ini sebenarnya Renops harusnya sudah disusun. Jadi dari mulai awal pertama masih belum dinyatakan bencana nasional, itu seharusnya Dinas Kesehatan memang sudah menyusun Renop ini pada saat kotak-kotak kuning ini. Kemudian pada saat dinyatakan bencana nasional, maka tidak lagi menyusun Renop seharusnya, tetapi mulai aksi dari Renop-Renop tadi yang sudah harus dilakukan sesuai dengan penanganan-penanganan yang bencana yang terkini. Kalau kita melihat dari ini contoh saja bahwa ada rencana kontingensi, kemudian diisi dengan Renops. Nah, kemudian tambahannya adalah kalau saat ini adalah COVID, maka ada tambahan sistem rujukannya, kemudian laboratorium dan respon medisnya seperti apa sesuai dengan COVID. Nah, ini yang disebut dengan Dinkes Disaster Plan-nya. Sehingga kalau yang kedua, setelah tadi penyegaran untuk rencana kontingensi atau Dinas Kesehatan Disaster Plan, nah kemudian yang kedua yang utama lagi adalah bahwa dalam Dinkes Disaster Plan ataupun rencana kontingensi ataupun renopnya, maka ada sistem komando yang mengaitkan terkait dengan leadership dan 4S. Nah, di dalamnya ini nanti ada komunikasi, kemudian ada unified command, unified communication ini adalah bagaimana komunikasi antar bidang, jadi antar satu bidang ke bawah dan satu bidang ke atas. Kemudian bagaimana juga eksternalnya, komunikasi dari internal ke eksternal. Kemudian Unified Command ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi bagaimana satu persepsi antara dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik-klinik yang lain. Ini satu persepsi terkait dengan hal apapun yang saat ini yaitu COVID. Jadi bagaimana penanganan COVID, bagaimana laboratorium, bagaimana ini semua satu persepsi. Itu yang disebut dengan unified command. Jadi semua rumah sakit memiliki sistem komandonya, dinas kesehatan juga memiliki sistem komando, begitu juga puskesmas. Kemudian ada networking. Networking ini juga terkait dengan dari rumah sakit ke dinas dan dari dinas ke rumah sakit, kemudian juga dari puskesmas ke dinas, dinas ke puskesmas. Bagaimana hubungan antara dari bawah ke atas dan juga bagaimana hubungan antara dari dinas kesehatan dengan gugus tugas daerah yang ada. Kemudian ada data dan informasi yang terpadu. Jadi selama ini kalau di rumah sakit ditanyakan, katanya rumah sakit selalu mengirimkan, tetapi beberapa dinas mengatakan bahwa rumah sakit sulit memberikan data kepada dinas kesehatan, sehingga ini membuat lambat hasil yang harus dilakukan. Nah, ini seharusnya ada data dan informasi yang terpadu. Di dalam sistem komando ini semua ada masuk di dalamnya. Jadi sehingga data dan informasi itu jelas apakah kapan harus dilaporkan oleh rumah sakit setiap hari pada jam berapa dan kapan dinas kesehatan harus menerima laporan tersebut. Ini sudah harus dinyatakan. Jadi ini harus ada data dan informasi yang terpadu. Nah, yang terakhir adalah pengembangan skenario. Jadi kalau misalnya dinas kesehatan itu sudah memiliki rencana kontingensinya, dinas kesehatan disaster plan-nya,
maka sudah ada renov yang sesuai dengan situasi terkini, maka tinggal lagi menunggu apakah skenario ini nanti akan lebih dikembangkan atau tidak. Kemudian apakah ada plan A atau plan B? Kemudian bagaimana dengan surge capacity-nya? Bagaimana business continuity plan-nya? Kalau kita melihat plan A atau plan B, misalnya apakah rumah sakit semua dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan atau dibagi menjadi rumah sakit rujukan dan non rujukan, atau bagaimana situasi screening puskesmas. Nah, ini sudah punya plan A, kalau misalnya tidak berhasil maka menjadi plan B, atau plan B tidak berhasil maka menjadi plan C. Kemudian ada surge capacity yang kebutuhannya untuk fasilitas misalnya, atau mungkin saat ini dibutuhkan rumah karantina, kemudian dibutuhkan misalnya rumah sakit COVID, atau mungkin bagaimana untuk pengembangan SDM harus dilatih, kemudian bagaimana antar rumah sakit. Ini semua masuk di dalam surge capacity, sehingga dalam pengembangan skenario ini juga bisa dipikirkan oleh Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan APD, logistik medis. Nah, ini bagaimana kapasitas dari rumah sakit, apakah seberapa besar kesiapsiagaan rumah sakit sesuai dengan HSI ataupun dengan checklist COVID mereka, maka Dinas Kesehatan nanti bisa melihat apakah rumah sakit tersebut siap untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID misalnya, atau berapa kebutuhan APD, nanti dilihat dari situ sehingga kita tahu surge capacity-nya, kebutuhannya kita bisa melihat. Kemudian untuk business continuity plan ini juga begitu sama. Jadi bagaimana Dinas Kesehatan ini bekerja sama dengan pihak luar, dalam hal ini misalnya contohnya seperti di Jogja ini ada Sonjo ya. Nah, itu mereka bisa menghasilkan misalnya APD, kemudian bekerja sama dengan lab yang ada dengan kualitasnya seperti apa. Ini perlu disiapkan juga dalam pengembangan skenario oleh Dinas Kesehatan. Saya rasa kalau untuk materi mungkin hanya refreshing-nya seperti itu aja. Jadi artinya bagaimana Dinas Kesehatan sekarang ini sudah pada aksi, bukan lagi pada penyusunan renov. Tapi kalaupun misalnya pada saat ini Dinas Kesehatan, beberapa Dinas Kesehatan yang sedang menyusun renovnya, tidak masalah sambil bekerja sambil menyusun, sehingga nanti akan ada tetap penambahan apa yang dibutuhkan. Baik, mungkin untuk refreshing materi itu saja. Kita masuk kepada hasil survei. Hasil evaluasi ya Bu Bella? Oke. Iya, hasil evaluasi maksudnya. Langsung saja ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Ya. Ya, jadi dari hasil survei kemarin itu ada 15 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengikuti, tetapi di awal survei itu ada 5 saja yang mengisi survei. Kemudian Dinas Kesehatan sudah memiliki rencana kontingensi itu ada 20% yang belum memiliki, tetapi ada sekitar 80% yang sudah memiliki. Kemudian untuk rencana operasi ini hampir rata-rata bahkan 100% ini sudah memiliki rencana operasi. Artinya saat ini Dinas Kesehatan yang ikut pada saat ini sudah siap untuk COVID ya. Baik, kemudian komponen apa saja yang sudah ada dalam rencana operasi Dinas Kesehatan? Ini ada sistem komando dan koordinasi, kemudian ada analisis risiko untuk surge capacity-nya, kemudian ada mekanisme respon medis, intervensi non-farmasi, dan penyediaan gedung karantina. Jadi untuk yang sudah menyiapkan sistem komando dan pengorganisasian itu ada 5, jadi 100% yang mengisi survei, semuanya sudah menyiapkan. Kemudian pengorganisasian juga, kemudian untuk intervensi non-farmasi yang business contingency plan-nya ini ada 60%. Hanya 3. Kemudian untuk surge capacity yang sudah menyiapkan itu ada 40%, ada 2 Dinas Kesehatan dengan non-farmasi. Kemudian yang untuk gedung karantina ini 1 saja, 20%. Ini yang belum ya, jadi artinya untuk surge capacity-nya harus diperhatikan kalau terjadi eskalasi nantinya. Kemudian yang untuk non-farmasi ini juga masih rendah,
Jadi kalau penyiapan terhadap APD mungkin kebutuhannya kurang, ini perlu bekerja sama dengan pihak luar. Kemudian analisis risikonya ini juga kecil. Nah, kemudian ini kita sampaikan bagaimana masalah umum yang dihadapi Dinas Kesehatan selama 1 bulan ini. Ternyata ini adalah gambarannya, jadi belum sepenuhnya masyarakat itu mematuhi himbauan pemerintah tentang protokol COVID-19. Kemudian yang juga menjadi masalah klise juga yang masih ada sampai saat ini itu ketersediaan APD, RDT, dan hasil pemeriksaan PCR yang lambat. Walaupun sekarang sudah di beberapa daerah itu sudah ada. Terakhir kemarin berita di Sulteng itu sudah bisa dengan pemeriksaan PCR sendiri. Kemudian banyaknya permintaan masyarakat untuk pelaksanaan tes COVID. Nah, kemudian di Jawa Timur ini membutuhkan koordinasi di semua lini, baik secara vertikal dan horizontal. Nah, kemudian pemenuhan APD karena ketidakpahaman penggunaan APD pada beberapa Pasienkes termasuk puskesmas akibat ketakutan yang berlebihan, sehingga tidak sesuai dengan leveling yang ada. Jadi artinya leveling pada APD penggunaan level 1, level 2, level 3, bahkan puskesmas pun menggunakan level 3 yang lengkap. Seharusnya sebenarnya tidak perlu menggunakan APD yang lengkap seperti di rumah sakit rujukan COVID. Baik, sepertinya evaluasinya itu ya. Ya, terima kasih Pak Andre, dari saya itu saja mungkin hasil evaluasi dan refreshing-nya. Saya kembalikan ke Pak Andre. Baik, terima kasih Bu Bella. Jadi Ibu dan Bapak, kita bisa melihat secara cepat tadi apa saja sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu dari PADK, kemudian Pak Subuh, ada Bu Bella, juga ada share dari teman dari DKI ya, Dr. Sulung. Dan harapannya kita bisa mempelajari apa-apa yang sudah disampaikan. Nah, kemudian kita melihat juga hasil evaluasi, respons rate-nya cukup rendah karena dari 15 hanya 5 ya Bu Bella ya? Iya benar, hanya 5 ya. Hanya 5, saya kira ini satu hal yang perlu kita dalami juga, atau mungkin karena Ibu dan Bapak Kepala Dinas cukup sibuk waktu-waktu ini, kita perlu cari cara agar respons rate-nya bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Belladonna, kita melihat bahwa yang namanya renov sudah ada, tapi kemudian kita melihat ada inkonsistensi di jawaban-jawaban berikutnya ya, masih ada beberapa pertanyaan. Ya, intinya mungkin renov yang ada belum aplikatif ya, sehingga kita perlu tajamkan lagi. Baik, kita buka diskusi kepada Ibu dan Bapak, kami persilahkan jika ada yang ingin disampaikan kepada Dr. Belladonna dan kepada kami semua tim fasilitator. Silakan. Pak Andre, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi Silakan, yang menjadi permasalahan itu adalah mungkin sebenarnya beberapa dinas kesehatan itu sudah memiliki rencana kontingensi. Tetapi rencana kontingensi ini adalah rencana kontingensi untuk bencana gempa dan bencana alam umumnya. Sehingga pada saat terjadi COVID ini menjadi membingungkan, kemudian baru memulai melaksanakan rencana operasinya setelah dinyatakan bencana non alam, bencana nasional. Jadi ya, karena memang pernyataan kalau misalnya dia terkait dengan epidemi ataupun pandemi itu permasalahan ada di bagian surveillance dan epidemiologi, sehingga tidak merasa bahwa ini adalah juga bencana. Tetapi padahal ini juga bencana non alam yang harusnya juga disiapkan, sehingga akhirnya Dinas Kesehatan baru mulai menyusun rencana operasi setelah dinyatakan bencana nasional, begitu mungkin. Jadi tidak masalah kalau sekarang hampir rata-rata Dinas Kesehatan juga sudah mulai menyusun renopnya. Padahal harusnya kalau kita melihat petanya di kotak yang merah itu sebenarnya saat ini itu renop sudah harus dikerjakan seperti itu. Ya, oke. Jadi silakan Pak Laksmi.
rate-nya rendah dibandingkan dengan rumah sakit berapa ya? Rumah sakit berapa? Rumah sakit yang pelatihan rumah sakit? Pelatihan rumah sakit itu ada mungkin sekitar 100. Tetapi untuk rumah sakit itu jauh lebih efektif. Artinya mereka itu sudah langsung menyiapkan pada saat pelatihan kita sampaikan bahwa mereka sudah memiliki gugus tugas COVID, kemudian menyatukan ke dalam sistem komando yang ada di HDP-nya, mereka sudah langsung melakukan. Jadi sehingga pada saat pelatihan minggu kedua, minggu ketiga untuk komunikasi, mereka kemudian dengan logistik itu perkembangannya sangat baik untuk rumah sakit, Pak. Ya. Respondennya berapa? Respondennya rumah sakit? Rumah sakit itu sebentar. Rumah sakit itu lebih dari separuh kalau saya nggak salah, Pak. Oh, jauh ya, jauh respondennya sekali ya. Jadi sekitar ada yang terutama yang terakhir yang 40 di angkatan ketiga itu lebih dari separuh. Kalau yang angkatan 1 2 itu sekitar separuh yang responden yang aktif, tetapi yang ketiga itu jauh lebih aktif lagi semuanya. Oke, ya silakan terus. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu dan Bapak? Belum ada komentar? Belum ada. Silakan, Pak. Oke. Ya, Bu Bella, kemudian kalau kita mencoba untuk melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bella tadi, terutama renov yang harus dijadikan panduan, mungkin ada ciri-cirinya, Bu, renov yang operasional. Mungkin Bu Bella bisa cerita dari pengalaman-pengalaman selama ini, sehingga nanti teman-teman bisa menangkap isunya. Saat ini saya sedang mendampingi rumah sakit Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Jadi ini kita sudah sedang berdiskusi menyelesaikan renovnya dan mereka juga cukup antusias untuk melaksanakannya. Jadi memang sebenarnya dalam renov itu yang pertama adalah mereka itu menyiapkan dulu, kan sekarang mereka itu bidang kesehatan itu ada 2, artinya ada bidang kesehatan dengan gugus tugas daerah, kemudian ada yang internal dari dinas kesehatan sendiri. Karena kalau mengandalkan hanya dalam gugus tugas, maka pekerjaan akan kesulitan. Sehingga saya memberikan trik kepada mereka bahwa buatlah struktur organisasi yang isinya adalah orang-orang dinas kesehatan sendiri, internal. Kemudian nanti setelah membuat struktur organisasinya internal, kemudian masukkan dari bidang kesehatan itu mana yang sesuai dalam operasional, mana yang sesuai untuk perencanaan, mana yang bisa masuk di dalam logistik, dan mana yang khusus untuk wakil yang menjadi teknis medis konsultan untuk kepala dinas. Nah setelah itu kemudian disusunlah tupoksi atau tugas-tugas dari semuanya, dari baik internal maupun yang bidang kesehatan. Nanti yang internal itu masukkan respon medisnya kira-kira apa saja yang sudah dikerjakan dan akan direncanakan sesuai dengan kapasitinya. Kemudian laboratorium surveillance-nya juga dari mulai puskesmas sampai ke dinas, kemudian dari rumah sakit sampai ke dinas itu seperti apa diisi sesuai dengan tupoksi yang ada di internal. Setelah itu baru disusun yang eksternalnya, yang gugus tugas untuk yang daerah, sehingga nggak kesulitan karena awalnya mereka mengisi itu semua digabung, jadi yang internal dan eksternal itu digabung. Nah akhirnya saya suruh pisahkan supaya lebih mudah untuk melihat tugas-tugas dari internal sendiri apa, kemudian yang digabung dengan bidang kesehatan gugus tugas luar itu apa-apa saja yang bisa kerjasamanya. Seperti itu kira-kira Pak Andre.